dulu. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Jangan lupa protokol kesehatannya dijaga. Tadi cuci tangan nggak sebelum masuk lab? Cuci tangan ya, selalu cuci tangan. Jadi nanti kalau begitu keluar lab juga cuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran, hari ini Bapak minta dipimpin berdoa oleh Yafi. Karena tadi masuk lab pertama kali adalah Yafi. Silakan Yafi dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Yafi. Ini Bapak absen dulu. Ini Bapak absennya sekalian nanti untuk kelompok ya. Dari kelompok A dulu, Dea Swidia hadir. Asmi hadir. Anissa Cikal. Jodan. Untuk kelompok B, Lita Feliana. Giska. Ubay. Yafi. Oke, berarti semuanya hadir ya. Kelompok A dan kelompok B. Ada yang ingat kemarin 10 November itu kita memperingati hari apa? Ada yang tahu? Hari apa? Hari pahlawan. Bapak akan tayangkan salah satu pahlawan, ya, pahlawan kita, pahlawan Indonesia. Dia dikenal dengan Bapak Pendidikan. Ada yang tahu? Siapa? Ki Hajar Dewantara. Silahkan kalian simak dulu videonya. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta.
Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tutwuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, baik, itu kisah dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, salah satu pahlawan kita ya. Nah, bagaimana kalian cara menghormati pahlawan kita? Salah satunya adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Selain menghormati pahlawan, menghargai jasanya, kalian juga menghargai orang tua kalian ya. Sudah capek bekerja untuk menyekolahkan kalian, jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, Bapak akan menayangkan tentang kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama ada kompetensi dasar dan IPK. Ada 2 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya mengevaluasi manajemen bandwidth, dan untuk kompetensi dasar keterampilannya mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Kemudian di sebelah kanannya kalian bisa lihat di situ ada bobot penilaian. Bobot penilaian di situ dari nilai sikap spiritual. Jadi yang Bapak nilai ada sikap spiritual, sikap sosial, sikap nilai pengetahuan, nilai keterampilan, absensi dan atau kehadiran siswa. KKM-nya adalah 75. Jadi Bapak berharap nilai kalian minimal 75 agar tuntas materi ini. Ada yang mau ditanya? Tidak jelas? Oke, kalau sudah jelas, Bapak minta di desktop kalian itu ada link soal pretest. Silakan dibuka linknya, kalian kerjakan ya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Bisa? Coba. Dari kopi belum tadi? Bukan ini kayaknya. Ini close aja. Ini. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah berikutnya untuk materi hari ini sebelum kita mulai Bapak bagikan dulu, ini ada LKPD.
tadi satu kelompok Asmi, satu baik ya. Untuk LKPD-nya silahkan dibaca dulu ketua kelompoknya, LKPD-nya. Kalian lihat dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan di LKPD-nya? Atau sudah jelas? Jelas? Asmi gimana? Jelas ya? Oke, kalau jelas berikutnya kalian perhatikan di sini ada tujuan pembelajaran ya. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya kita ada 4. Yang pertama, jadi setelah melihat tayangan PowerPoint nanti, kalian dapat menganalisa kebutuhan bandwidth. Kemudian yang kedua, melalui berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat mengevaluasi manajemen bandwidth. Yang ketiga, melalui berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menyusun langkah-langkah manajemen bandwidth. Dan yang keempat, melalui kegiatan praktek, nanti yang ini kalian praktekkan berdasarkan LKPD yang baru Bapak bagi, kalian dapat mengkonfigurasi manajemen bandwidth, ya, membagi. Kemudian berikutnya, ada kasus permasalahan. Di sebuah lab komputer terdapat 5 perangkat yang menggunakan internet melalui WiFi. Perangkat 1 melakukan download file Windows installer dengan perangkat 2 streaming video YouTube. Perangkat 3, 4, dan 5 mengeluhkan lambatnya koneksi internet ketika mereka coba mengerjakan tugas mengisi kuesioner dari sekolah. Hal apakah yang menyebabkan lambatnya koneksi internet perangkat 3, 4, dan 5? Jadi ceritanya ada 5 buah perangkat, entah handphone, entah PC, entah laptop. Nah, yang satu download, misalnya download Windows installer tadi ya, atau download game deh. Yang satu streaming YouTube, YouTube-nya yang dibuka sekaligus 3 jendela misalnya. Kemudian yang 3, 4, 5 mau ngerjain tugas, tapi 3, 4, 5 kok internetnya lambat. Menurut kalian kenapa? Ubay? Kekuatan jaringan nggak cukup buat 5 orang. Mungkin ya, mungkin bandwidth-nya habis. Jadi yang lainnya jadi rasanya lambat. Nah, kalau digambarkan seperti ini kasus permasalahannya. Jadi di sini ada perangkat WiFi ya. Misalnya di sini contohnya speed-nya berapa? 10 Mbps. Kemudian ada klien yang connect nih. Ya. Klien 1 connect, klien 1 download, klien 2 streaming, klien 3, 4 sama 5 nggak bisa ngerjain tugas. Kenapa? Karena mungkin bandwidth yang ada sudah disedot semua oleh klien 1 misalnya. Klien 2 nyetel YouTube. YouTube itu kan besar juga ya. Narik downloadnya. Jadi sudah habis oleh klien 1 sama klien 2. Klien 3, 4, dan 5 tidak kebagian. Maka rasanya akan lambat. Nah, dari kasus permasalahan ini, kalian nanti akan mengkonfigurasi. Jadi sebuah alat namanya mikrotik yang sudah kalian praktekkan minggu kemarin juga, wireless. Nanti mikrotik ini bisa untuk membatasi jumlah pemakaian bandwidth secara merata. Ya. Ada semuanya di LKPD untuk petunjuknya. Kalau sudah jelas atau ada lagi yang mau ditanya? Jelas? Kalau sudah jelas kita langsung saja ke praktek. Silahkan untuk kelompok A di sebelah sana dan kelompok B di sebelah sini. Persiapkan peralatannya, komputernya dinyalain dulu ya. Silahkan. Komputernya yang di pojok sama pojok. Komputernya dihidupkan dulu ya. Komputernya dihidupin, Anissa. Dinyalain tuh powernya yang kanan. Ya. Jadi di LKPD kalian ikuti dulu langkah 1 sampai langkah 6 kalau nggak salah deh, ya. Nanti setelah itu kalian coba speed test. Jadi ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD.
pertama buka aplikasi Winbox, terus buka tab Nextbox, Ya. klik make address, terus connect. Dek. Terus enter 1. Di mana? Tes dulu nggak sih? Enggak. Ih, sebelumnya dong. Enggak. Kan? Terus ke IP. Ini dong, IP. Oh iya, IP. Terus DHCP client, klien klik plus, plus daftar 1 ya? Enter 1 ya benar. Iya. ya. Ini Ya udah. udah IP, IP lagi. Terus DNS, DNS. terus yang ini checklist itu. Ya. Terus buat bridge. Iya. Bridge. Terus Terus ke port set. Port. enter 2. Enter 2. Iya. Enter Banyak 2. terus. Enter Enter 2 2. di bridge 1. Terus enter 3 ya? Iya, enter 3. Enter 3. Enter 4. Enter 4. Ulan 1. Sampai connect. Enter 1. Nah, IP, buka IP nggak sih? Ini langsung ini. iya. IP. IP, Terus Address address plus yang plus plus. Itu Plus. kok merah? Di plus saja. Diklik-klik aja. Klik ya. Berarti interface-nya pilih enter. Bukan enter tapi bridge ya. Ya. Oke. Nah, Itu udah kan? udah. Terus Tadi ini udah diganti. udah lanjut. IP DHCP server, IP di server DHCP setup, setup bridge Enter. 1. Oh bridge 1. Next. IP, IP firewall, NAT, Google ini sih. plus ya. Iya plus. Skenat. Out interface-nya Oh iya, bagaimana? enter 1. Oke. Oke. Action. Action. Must query. Terus udah oke. Oke. Speed test. Nah, ini. Iya. udah langsung speed testnya. Apa ya? Enggak, belum, baru ini. Baru yang di komputer. Itu kok udah dikonekin lagi belum? Apa? Itu udah di Wifi-nya. Udah. Oh, gua connect ya? enggak pakai wifi ini. Oh, enggak. Itu disconnect dulu deh yang SMPN 5 tadi. Wifi-nya jangan dihidupin. Wifi-nya nggak hidup kan ini? Udah, oke. Yang pakai wifi itu kan pakai kabel. Berapa mega dapatnya kelompok A? 5. 4. Hah? 5 dong. Berapa mega? Eh, Berapa mega coba itu? 4,8. 4,8 sama 5. Lima. berarti
Berarti rata-rata dapatnya berapa mega? 5. 5 mega. Jadi dari 5 mega itu kamu bagi menjadi berapa klien? 5. 5. Berarti masing-masing satu klien dapatnya? 1. Oke, silahkan dibagi. Ini profitnya. Kui berarti ya? Menu kui. Oke. Terus general. General. Plus dulu kali. Plus general. Kliennya Total. next. Baru ke TTS-nya udah belum? Coba lihat. Target uploadnya target Maximnya. Iya 5 M. Dan target downloadnya 5. terus Oke. Coba pakai bola lemaknya coba. Enggak itu. Ini kita klien 1. oh mulai klien 1. Berarti plus lagi. Ini nggak sih? Bukan ini yang salin-salin di kopi-kopi itu yang belum. Belum. Klien 1 dulu. Klien 1. Targetnya udah Targetnya 192.168. titik 88 titik 11 11. ya. Itunya 5. Terus advance-nya 1 ya. Advance-nya iya 1. Baru tuh bisa ada di Share-nya. ya advance. Udah. Tinggal kopi-kopi kan? Iya udah. Oke. Jadi sekarang speed test dulu loh, Bis. ya kan? Kita sendiri HP bareng-bareng. Oh iya. Di satu HP dulu kan? Oh iya. HP lo aja. Ini HP Jordan aja nih. Ya. Enggak bisa. Udah kan? Ini HP doang kan ya? 1, 2, 3. Udah, coba sekarang 2. Sekarang 2 HP ya? 2 HP. Dua HP apa langsung semua? 2 HP. Coba. Oh iya. Iya, 2, 3 baru semua. Coba di-connect dari connect ini. Udah. Ya. Udah. 1, 2, 3.
Yang ini mungkin dikat aja. Dapat berapa mega ini kelompok? Hah? 10. Hah? 9,63. 9,63 di rata-rata kan 10 berarti ya? Iya. 10 mega. Jadi 10 mega kamu bagi menjadi 5 ya. Jadi masing-masing dapat 2 mega. Berarti limit F-nya diisi nanti 2 mega. Silakan dilanjutkan berarti settingan volumenya. Kelompok A sudah sukses ya, kelompok A sudah berhasil. Kelompok B mana nih? Yang mana ya, kelompok B ya? Ada yang nggak seimbang. Bisa ya, berarti sukses ya, kelompok B juga ya. Kelompok A gimana? Oke, sudah bisa. Kelompok B. Ya, nanti buat presentasi dan nanti di copy ke PowerPoint ya. Udah, gimana? Bisa ya, kelompok B ya? Bisa kan ya? Baik, untuk praktek kelompok A sudah berhasil, kelompok B sudah berhasil. Apa minta selanjutnya tadi sudah diketik juga sedikit ya di masing PowerPoint tadi sekalian. Silakan dipresentasikan Bapak Minta dari kelompok A dulu deh, silakan lanjut ke depan sini. Dipresentasikan hasilnya. Tunggu dulu deh. Tunggu sebentar ya. Nama saya Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan nama saya Deswidia dan teman saya Zodan, Aca, dan Azmi. Di sini Azmi membantu saya sebagai operator. Azmi boleh dimulai? Function F5 ya, Mi. Pakai Fn nih. Fn sama F5. Oke. Silahkan. Hasil evaluasi bandwidth kelompok A, di sini ada gambar speed test total melalui speedtest.net menghasilkan 5 Mbps. Lanjut. Jumlah klien kita ada 5. Perhitungan bandwidth limit add-nya 5 Mbps dibagi 5 klien, jadi masing-masing per klien mendapatkan 1 Mbps. Sehingga limit add adalah sebesar 1 Mbps. Untuk parent total bandwidth adalah 5 Mbps. Lanjut. Berikut adalah screenshot konfigurasi QIWI.
Contoh. Di sini ada contoh total bandwidth yaitu dengan target 192. Nih, iya nih Pak, nih jadinya ketawa saya Pak. Ayo, maaf. Di sini ada contoh total bandwidth dengan target 192.168.88.0/24 dengan upload max limit 5M dan download max limit 5M. Contoh yang selanjutnya yaitu klien 1 dengan target 192.168.88.11 dengan target dengan upload max limit 5M dan download max limit 5M. Untuk contoh selanjutnya sesuai dengan nomor target masing-masing. Total bandwidth adalah kecepatan total internet melalui speed test sebesar 5 Mbps. Tiap klien diberikan limit max sebesar 5 Mbps. Lanjut, screenshot konfigurasi Advanced Simple QIWI. Di sini ada gambar limit add diberikan maksimal 1 Mbps dan didapatkan dari 5 Mbps dibagi 5 klien. Di sini ada contoh pengujian konfigurasi menggunakan 1 HP. Dilakukan uji coba speedtest.net menggunakan 1 HP dan didapatkan hasil kecepatan download tetap mendapat 5 Mbps sesuai dengan kecepatan total. Lanjut, pengujian konfigurasi menggunakan 2 HP. Dilakukan uji coba speedtest.net menggunakan 2 HP dan didapatkan hasil kecepatan download. HP 1 mendapatkan 2.27 Mbps dan HP kedua mendapatkan 2.50 Mbps. Artinya, kecepatan 5 Mbps terdistribusi rata ke dua perangkat handphone. Lanjut, pengujian konfigurasi menggunakan 3 HP. Dilakukan uji coba speedtest.net menggunakan 3 HP dan didapatkan hasil kecepatan download. HP 1 mendapatkan 1.34 Mbps dan HP kedua mendapatkan 1.55 Mbps. HP ketiga mendapatkan 1.46 Mbps. Lanjut, pengujian konfigurasi menggunakan 4 HP. Dilakukan uji coba speedtest.net menggunakan 4 HP dan didapatkan hasil kecepatan download. HP 1 mendapatkan 1.10 Mbps, HP kedua mendapatkan 1.16 Mbps, HP ketiga mendapatkan 1.21 Mbps, dan HP 4 mendapatkan 1.18 Mbps. Dan yang terakhir, pengujian konfigurasi menggunakan 5 HP. Dilakukan uji coba speedtest.net menggunakan 5 HP dan didapatkan hasil kecepatan download. HP 1 mendapatkan 0.96 Mbps, HP kedua mendapatkan 0.95 Mbps, HP ketiga mendapatkan 0.99 Mbps, HP keempat 0.96 Mbps, dan HP kelima mendapatkan 0.91 Mbps. Kesimpulannya yaitu dengan manajemen bandwidth mikrotik kita dapat membagi bandwidth secara merata. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, mengevaluasi dahulu besar bandwidth yang didapatkan melalui speedtest.net dan berapa jumlah klien yang akan connect melalui access point tersebut. Langkah berikutnya yaitu membuat manajemen bandwidth melalui Simple QIWI dengan membuat parent sebesar 5 Mbps dan chat QIWI-nya masing-masing klien limit add-nya adalah 1 Mbps. Limit add didapatkan dari kecepatan total dibagi jumlah klien atau 5 Mbps dibagi 5 klien. Sebelum saya tutup, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jelas nih? Oke. Kami tutup. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu kelompok A. Silakan kembali. Terima kasih kelompok A. Oke, selanjutnya untuk kelompok B. Silakan dipresentasikan hasilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok B ingin mempresentasikan dengan hasil yang tadi kita lakukan di komputer. Perkenalkan, nama saya Rita Feliana. Nah, ini ada Giska, ini ada Ubay, dan itu ada Yafi. Ya, Yafi silahkan untuk jadi operator. Gedeinnya pakai function ya, Yafi. Nih. Function sama F5 ya, coba. Oke. Presentasi kelompok B. 1. Besarnya bandwidth yang didapatkan melalui speed test net adalah 10 Mbps. 2. Banyaknya pengguna HP dalam satu kelompok adalah 5 perangkat HP. Pembagian bandwidth per user parent itu 10 Mbps. Max limitnya atau target downloadnya 10 Mbps. Limit add-nya atau target downloadnya 2 Mbps. Didapatkan dari 10 Mbps dari 5 perangkat. Nah, ini ada screenshot konfigurasi simple queue-nya. Di sini ada total bandwidth-nya dengan target 192.168.880/24. Upload max limitnya 10 M, download max limitnya juga 10 M. Terus ini ada klien satunya dengan target 192.168.88.11. Upload max limitnya juga 10 M, download max limitnya juga 10 M. Nah, di bawahnya itu ada klien 2, klien 3, klien 4, klien 5. Total bandwidth adalah kecepatan total internet melalui speed test sebesar 10 Mbps. Tiap klien diberikan limit max-nya adalah 10 Mbps. Nah, ini ada screenshot konfigurasi simple queue sama advance-nya. Limit add diberikan maksimal 2 Mbps, didapatkan dari 10 Mbps dibagi 5 klien. Pengujian konfigurasi satu perangkat HP yang terjadi adalah bandwidth yang didapatkan sebesar 10 Mbps karena hanya satu klien saja yang menggunakannya. Ini ada pengujian konfigurasi dua perangkat HP yang terjadi adalah setiap klien mendapatkan bandwidth yang sama besar yaitu sekitar 5 Mbps. Nah, ini ada pengujian dengan 5 perangkat. HP 1 1.91 Mbps, HP 2-nya 1.81 Mbps, HP 3-nya 1.85 Mbps, HP 4-nya 1.81 Mbps, HP kelima-nya 2.08 Mbps. Berdasarkan hasil pengujian di atas, dilakukan speedtest.net secara bersama-sama di 5 perangkat HP dan didapatkan hasil rata-rata bandwidth sebesar 2 Mbps. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kami sudah dapat mampu membatasi pengguna atau manajemen bandwidth sesuai dengan pembagian merata. Kesimpulan praktek yang tadi kita lakukan adalah manajemen bandwidth adalah mengatur penggunaan bandwidth agar antara klien tidak saling berebutan bandwidth. Jadi tidak ada yang cepat sekali atau lambat sekali. Dengan alat mikrotik ini, manajemen bandwidth dapat dilakukan dengan cukup baik dalam membagi bandwidth agar merata ke klien dan yang perlu diperhatikan dalam mengkonfigurasi adalah mengetahui bandwidth yang dimiliki dan membaginya sesuai dengan jumlah klien yang ada. Dengan melakukan bandwidth management akan meningkat QoS atau quality of service dalam jaringan. Dari kelompok kami yang tadi kita jelaskan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Serius, nggak ada? Serius. Baiklah. Ya, akhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok B. Oke, baik. Terima kasih kelompok A dan kelompok B. Kalian sudah berhasil, sudah sukses ya. Kelompok A tadi lengkap sekali. Kelompok A itu mengajukan menguji perangkat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di LKPD itu sebetulnya cuma 1 perangkat, 2 perangkat, dan 5 perangkat. Tapi mungkin kelompok A penasaran tadi diuji 5-5-nya. Dan hasilnya terbagi rata nggak? Terbagi rata.
kunci untuk membagi rata bandwidth, yang pertama kalian harus tahu dulu besarnya berapa ya. Jadi kalian harus tes dulu kuncinya. Yang pertama itu. Besarnya berapa? Kalau dapatnya misalnya 50 mega, klien yang mau connect misalnya 25. Dapatnya 50 mega nih. Klien yang mau connect 25. Nah, biar rata satu kliennya berapa? 2 mega. Paham ya? Jadi 50 dibagi 25. Kalau dari 25 klien itu, yang hidup misalnya yang menggunakan 2 orang, masing-masing 1 orang dapatnya berapa? 25 ya. Tapi kalau misalnya semua hidup 25, otomatis akan terbagi menjadi 2 sampai 25 orang. Jelas nggak? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak? Sudah jelas? Berikutnya Bapak tampilkan di sini ada penguatan ya buat kalian ya. Nah, di sini ada pokok permasalahan yang sering terjadi, entah ini di rumah kalian atau di lingkungan sekitar kalian. Pokok permasalahannya yang pertama, internet menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Kamu pasti tugas-tugas segala macam, apalagi dengan PJJ ini semua pakai internet ya. Kemudian semakin banyaknya kebutuhan internet di penggunaan kalian, kehidupan sehari-hari juga membutuhkan bandwidth semakin besar. Artinya begini, bandwidth seberapapun yang kalian miliki di rumah kalian, kalau kalian tidak manage dengan baik, tidak akan pernah cukup ya. Jadi kalian misalnya punya 2 mega, kalian tidak manage dengan baik, di rumah kalian ada ibu kalian, ada ayah kalian misalnya, ada adik kalian yang sukanya download film Korea misalnya, otomatis yang lainnya akan jadi lemot ya. Kemudian manajemen bandwidth, yaitu perlu adanya pengaturan pada konsumsi bandwidth yang ada. Salah satu alat yang dapat digunakan, alatnya namanya MikroTik ya. Yang kalian setting tadi alatnya MikroTik. Pak, ada nggak alat yang lainnya? Ada alat yang lainnya. Contohnya ada Juniper, ada Ubiquiti, ada Cisco, banyak ya perangkat yang lainnya. Kemudian dari kesimpulan praktek kalian hari ini, bandwidth management diperlukan untuk mengatur besarnya bandwidth setiap klien. Jadi tidak ada yang cepat dan juga tidak ada yang lambat. Artinya juga meningkatkan quality of service. Ada yang mau ditanya tentang praktek kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, Bapak minta bangkunya dirapikan, kalian kembali ke bangku. Silakan dirapikan bangkunya, kalian kembali ke bangku masing-masing. Kemudian Bapak minta silakan dikerjakan, sini LKPD-nya. Dikerjakan apa? Soal post testnya silakan dikerjakan ya. Dua menit ya waktunya.
Anissa udah. Cepet banget Anissa. Kayaknya paling ngerti ini Anissa nih. Ngerti nggak tadi? Sudah semua? Oke, kalau sudah untuk pembelajaran hari ini Bapak kira cukup ya untuk kegiatan prakteknya dan kegiatan pengetahuannya. Kemudian Bapak ada tugas untuk kalian, nanti silahkan kalian buat di rumah, itu refleksi pembelajaran dan tugas laporan ya. Nanti dimasukkan ke Google Classroom kita ya. Nanti di situ Bapak tunggu waktunya sampai besok siang ya. Nanti kamu kerjakan, Bapak lihat, Bapak sekalian ambil penilaian. Ada yang mau ditanyakan? Pembelajaran hari ini sudah cukup? Cukup. Kalau sudah, Bapak minta ditutup dengan doa oleh Yafi. Tadi karena yang buka Yafi, ditutup lagi oleh Yafi. Silakan Yafi dipimpin berdoanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih. Jika ada Bapak salah ngomong atau tingkah laku Bapak yang kurang berkenan di hati kalian, Bapak minta maaf. Itu secara tidak disengaja. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi wireless ya, minggu depan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bangkunya dirapikan dan kalian boleh meninggalkan ruangan. Dewa.